Halo, ketemu lagi di Saluran Gabut. Halo, apa kabar? Senang rasanya bisa berjumpa kembali di Saluran Gabut kali ini, dan kita juga masih akan terus membahas masalah Pi Network ya. Nah, pembaruan teknologi dan produk kali ini berfokus pada kuartal pertama tahun 2023 dan didasarkan pada pengumuman Hari Pi terbaru, di mana kita juga akan membahas apa yang dapat dilakukan oleh core team dan juga semua pionir untuk membantu memajukan jaringan Pi menuju open mainnet. Nah, untuk meringkas dan juga menegaskan kembali bahwa perlu ditekankan agar memberikan kontribusi selama fase jaringan tertutup untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu verifikasi massal jutaan identitas pioner melalui solusi KYC asli yang dapat diskalakan, atau diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler mereka ke Pi Mainnet, serta pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi melalui ekosistem Pi. Ingat, pencapaian tujuan ini hanya dapat terjadi jika semua peserta melakukan upaya masing-masing ya. Nah, untuk mempersiapkan jaringan agar lebih matang dan siap menghadapi periode jaringan terbuka. Seperti biasanya, pembaruan teknologi dan juga produk ini berfokus pada apa yang telah dikerjakan oleh core team serta fitur dan item kerja yang relevan dan menarik bagi pionir. Ini mungkin menghilangkan upaya ya dan penyebaran Pi Network yang tak terhitung banyaknya terkait dengan revisi antarmuka lain-lain, kemudian backend, skalabilitas, keberhasilan komunitas, dan juga perbaikan bug. Nah, kalau kita ngomongin masalah ekosistem dan juga pembuatan aplikasi, jaringan Pi ini telah berupaya secara signifikan untuk memajukan sumber daya pengembangan aplikasi dan juga ekosistem Pi yang bersama-sama memfasilitasi penggunaan dan juga pembangunan utilitas nyata untuk komunitas Pi. Nah, upaya tersebut ini ditentukan oleh dua kriteria, yaitu membangun infrastruktur ekosistem dan fitur serta sumber daya pengembang Pi untuk membootstrap dan juga memfasilitasi pembuatan utilitas dan pembuatan aplikasi Pi untuk komunitas Pi yang berjumlah lebih dari 45 juta perintis yang terlibat. Kemudian menumbuhkan aplikasi dan juga utilitas Pi melalui berbagai program yang mendorong pengembangan seperti Hackathon Q1 2023 terbaru, kemudian penjangkauan komunitas Pi, pengembangan bisnis eksternal dan juga aplikasi eksternal yang dibuat oleh core team. Nah, berikut ini ada beberapa fitur yang telah dikerjakan dan juga yang telah diterapkan ya. Di antaranya adalah ekosistem testnet, di mana antarmuka baru ini untuk terlibat dalam aplikasi testnet di Pi Browser. Ini memberikan pionir pratinjau tentang bagaimana ekosistem mainnet akan terlihat. Terus perintis dapat menjalankan aplikasi Pi di ekosistem Pi dan mendukung upaya pengembangan dengan berinteraksi dengan aplikasi mereka. Kemudian pengembang komunitas dapat memberikan paparan pionir ke aplikasi Pi mereka untuk menguji dan mengulang untuk membangun aplikasi yang lengkap. Aplikasi dalam pengembangan ini diizinkan dalam ekosistem testnet dengan kriteria awal minimum untuk memaksimalkan kolaborasi terbuka dan juga visibilitas dalam pembangunan utilitas komunitas. Pelopor harus menggunakan atas kebijakan mereka sendiri dengan harapan bahwa aplikasi tersebut masih dalam pengembangan. Kemudian dompet pengembang dirilis di testnet sebagai dompet khusus bagi pengembang aplikasi untuk menyimpan dan menggunakan Pi untuk aplikasi yang sedang mereka kembangkan. Dompet dapat dibuka dan diintegrasikan ke dalam aplikasi testnet sesuai permintaan. Sedangkan untuk dompet pengembang mainnet, Pi sedang melakukan beberapa pengujian dan peninjauan dompet pengembang testnet dan akan membuatnya tersedia di mainnet setelah peninjauan selesai. Dompet mainnet akan mengharuskan pengembang untuk mengirimkan aplikasi untuk ditinjau sebelum mendapatkan dompet pengembang mainnet. Pengembang saat ini dapat mengajukan aplikasi untuk dompet pengembang mainnet. Hackathon Q1 ini diadakan dari 9 Januari hingga 5 Maret kemarin ya, untuk mendorong pembangunan aplikasi web seluler yang memenuhi kebutuhan pengguna nyata.
mendukung penggunaan cryptocurrency Pi, dan memastikan bahwa aplikasi intuitif untuk digunakan dan dapat diakses oleh orang biasa. Di mana core team menerima lebih dari 360 pengajuan proyek yang memenuhi syarat dari pionir di seluruh dunia dan lebih dari 200 pengajuan setelah tenggat waktu. Di antara pengajuan hackathon terdapat berbagai hal penggunaan yang kuat seperti aplikasi media sosial, aplikasi keuangan, pasar, game, aplikasi berita, aplikasi ekosistem, dan masih banyak lagi. Pengembang Pi sekarang dapat memiliki akses ke pustaka pemrograman berlisensi PyOS ya. Dari template dan juga materi kode yang dapat diedit, semuanya tersedia untuk mereka ulangi dan bereksperimen. Lisensi PyOS memberikan pembangunan perangkat, yaitu perangkat lunak yang tidak terbatas hanya di dalam ekosistem Pi. PyOS berhasil digunakan oleh banyak pengembang Q1 Hackathon 2023 saat mengembangkan dan membagikan kode sumber aplikasi Pi mereka, termasuk 4 proyek pemenang. Sementara untuk saat ini sedang dimaksimalkan untuk proyek KYC untuk semuanya ya, yaitu Open for All KYC. Adalah kemajuan menarik yang dicapai pada kuartal terakhir. Ini menghadirkan apa yang telah dinanti-nantikan oleh seluruh komunitas. Meskipun sebagian besar jaringan telah dapat mengirimkan dan lulus KYC kapan saja mereka mau, program khusus KYC tentatif ini memberi kesempatan untuk beberapa akun dalam persyaratan verifikasi yang lebih kompleks untuk melanjutkan KYC sambil berhati-hati sebelum memberi mereka status lulus. Nah, Pi telah mengizinkan banyak akun yang baru mengaktifkan KYC untuk diterapkan melalui program KYC tentatif sambil memastikan integritas dan keakuratan jaringan KYC. Selain KYC tentatif, pemberitahuan dalam aplikasi dirilis oleh perintis untuk mengingatkan dan juga mendorong tim referensi dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sendiri. Mirip dengan pengingat penambangan yang telah digunakan pionir untuk melakukan ping ke tim mereka untuk menambang. Nah, fitur ini mempromosikan upaya terdesentralisasi untuk mempercepat kemajuan jaringan dalam KYC dan migrasi, sehingga kita dapat lebih dekat dengan jaringan terbuka. Nah, untuk membantu jaringan besar melewati KYC dan juga bermigrasi ke mainnet, Anda dapat memberitahu tim Anda dari aplikasi penambangan Pi untuk mengingatkan mereka untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sendiri. Sedangkan untuk tahapan akhir adalah mainnet tertutup. Semua hand on decks. Sekarang semua komponen infrastruktur penting utama untuk KYC dan juga ekosistem telah dirilis dan diselaraskan. Sekarang saatnya bagi pionir untuk bergabung dan juga membangun menuju dua tujuan jaringan tertutup, yaitu migrasi jaringan KYC dan mainnet dan menciptakan utilitas dan pembangunan ekosistem. Diharapkan dengan memahami kemajuan pengembangan produk ekosistem dan alat baru yang tersedia, pionir akan termotivasi untuk melakukan upaya terdesentralisasi yang lebih beragam untuk berkontribusi pada jaringan Pi dan membantunya mencapai tujuan jaringan tertutup lebih cepat. Bagaimana? Semoga bermanfaat.